dongeng, dan legenda. Echidna adalah salah satu sosok paling menakutkan dalam mitologi Yunani, dikenal sebagai ibu para monster, karena ia merupakan ibu dari banyak makhluk mengerikan dalam legenda Yunani. Sosok Echidna digambarkan sebagai setengah wanita dan setengah ular, dengan bagian atas tubuh yang menyerupai wanita cantik, sementara bagian bawah tubuhnya berupa ekor ular yang besar dan melingkar. Asal-usul dan latar belakang. Echidna adalah putri dari dua makhluk primordial, Phorcys dan Ceto, yang merupakan dewa-dewa laut kuno. Phorcys dan Ceto sendiri adalah makhluk-makhluk yang menakutkan. Phorcys digambarkan sebagai dewa laut yang memiliki penampilan menyeramkan, sementara Ceto adalah sosok dewi monster laut. Oleh karena itu, Echidna lahir dari garis keturunan yang penuh dengan unsur-unsur kekuatan liar dan buas. Pernikahan dengan Typhon. Echidna menikah dengan Typhon, makhluk yang bahkan lebih mengerikan darinya. Typhon adalah raksasa bersayap yang begitu kuat dan mengerikan, sehingga ia dikatakan sebagai ancaman bagi para dewa di Olympus. Pasangan Echidna dan Typhon melahirkan berbagai monster terkenal dalam mitologi Yunani. Beberapa anak-anak mereka yang terkenal antara lain. 1. Hydra dari Lerna. Sikor ular berkepala banyak yang hampir tidak bisa dikalahkan, di mana setiap kali kepalanya dipotong, kepala baru akan tumbuh kembali. Hydra terkenal dikalahkan oleh Herakles sebagai salah satu dari 12 tugasnya. 2. Anjing berkepala 3 yang menjaga gerbang dunia bawah Hades. Ia berperan penting dalam menjaga agar jiwa-jiwa yang mati tidak keluar dari dunia bawah. Chimera, makhluk yang memiliki kepala singa, tubuh kambing, dan ekor yang berupa ular. Chimera merupakan monster yang sangat mematikan dan menakutkan. Sphinx, makhluk dengan tubuh singa, wajah wanita, dan sayap burung. Sphinx terkenal karena teka-tekinya yang berbahaya, di mana ia akan membunuh siapa saja yang tidak bisa menjawab teka-tekinya. 5. Nemean Lion, singa raksasa yang memiliki kulit yang tidak bisa ditembus oleh senjata. Herakles juga mengalahkan singa ini dalam salah satu tugasnya. 6. Orthus, anjing berkepala 2 yang menjaga ternak raksasa Geryon. Echidna dan para dewa. Meskipun Echidna adalah makhluk yang sangat kuat, ia dan suaminya Typhon tidak berhasil menguasai dunia karena kekuatan mereka akhirnya diatasi oleh para dewa Olympus. Zeus, raja para dewa, mampu mengalahkan Typhon dan menjebaknya di bawah gunung Etna, sebuah gunung berapi yang mewakili kemarahan Typhon yang terus menyala. Setelah Typhon dikalahkan, Echidna dibiarkan hidup oleh para dewa sebagai bentuk hukuman. Tujuannya adalah agar keturunan Echidna terus melahirkan ketakutan dan tantangan bagi para pahlawan Yunani di masa mendatang. Keberadaan Echidna dan anak-anaknya adalah simbol dari tantangan yang harus dihadapi para pahlawan Yunani sebagai ujian kekuatan dan keberanian mereka. Makna dalam mitologi Yunani. Echidna tidak hanya dikenal sebagai monster yang menakutkan, tetapi juga sebagai lambang kekacauan alam yang liar dan buas. Ia melahirkan makhluk-makhluk yang menguji batas kemampuan manusia dan dewa, menjadi kekuatan alami yang selalu harus dihadapi dan dikendalikan. Di dalam dunia mitologi Yunani, peran makhluk seperti Echidna penting untuk menciptakan narasi pertarungan antara kekuatan baik, dewa dan pahlawan, melawan kekuatan destruktif, monster dan makhluk jahat. Secara simbolis, Echidna mewakili dualitas kehidupan, di mana keindahan, bentuk wanita di bagian atas tubuhnya, dipadukan dengan kebuasan dan kehancuran, ekor ularnya. Echidna sebagai lambang alam yang tidak terjinan. Echidna, dengan wujud campuran antara manusia dan ular, juga mewakili aspek yang tidak terjinakkan dari alam, seperti ketidakpastian, bahaya, dan kekacauan. Dalam banyak budaya kuno, ular sering dikaitkan dengan kekuatan primal yang terkait dengan tanah, kesuburan, atau kekuatan bawah tanah. Namun, dalam mitologi Yunani, ular juga sering kali melambangkan ancaman atau makhluk jahat yang berbahaya. Sebagai ibu para monster, Echidna adalah pencipta makhluk-makhluk yang tidak hanya bersifat destruktif, tetapi juga penuh dengan tantangan moral dan intelektual bagi para pahlawan. Misalnya, Sphinx bukan hanya monster fisik, tetapi juga mewujudkan teka-teki dan tantangan intelektual. Sedangkan Hydra menggambarkan masalah yang tumbuh semakin kompleks saat dihadapi. Ini menunjukkan bagaimana anak-anak Echidna tidak hanya mencerminkan kekuatan fisik, tetapi juga mewakili berbagai jenis ancaman yang melibatkan kecerdasan dan ketekunan. Keturunan Echidna dalam pahlawan-pahlawan Yunani. Sebagian besar pahlawan Yunani terlibat dalam pertempuran dengan anak-anak Echidna.
Pertempuran dengan monster-monster ini merupakan ujian yang menentukan bagi pahlawan untuk menunjukkan kualitas mereka. Herakles, misalnya, menghadapi banyak keturunan Echidna dalam 12 tugasnya, termasuk Hydra, Cerberus, dan Singanemea. Dengan cara ini, Echidna secara tidak langsung memainkan peran penting dalam pengembangan pahlawan dalam mitos Yunani. Setiap monster yang dilahirkan oleh Echidna memiliki karakteristik unik yang memaksa pahlawan menemukan cara-cara kreatif untuk mengalahkan mereka, mencerminkan bagaimana manusia menghadapi tantangan alam dan kehidupan yang kompleks. Echidna, melalui keturunannya, membantu menciptakan narasi tentang bagaimana manusia, dalam wujud para pahlawan, harus belajar mengatasi kekuatan yang lebih besar, baik melalui kekuatan, kecerdasan, atau kerjasama dengan dewa-dewa. Meskipun Echidna memainkan peran besar dalam mitologi sebagai sumber dari banyak monster, akhir hidupnya tidak terlalu diuraikan secara rinci dalam mitologi Yunani. Beberapa versi mitos menyatakan bahwa ia dibunuh oleh raksasa Argus Panoptes, seorang penjaga bermata 100 yang diutus oleh dewa-dewa untuk menghabisi makhluk berbahaya tersebut. Namun, sebagian besar kisah mengisahkan bahwa Echidna terus hidup, tetap berada di suatu tempat yang tersembunyi, siap melahirkan lebih banyak makhluk menakutkan. Peran simbolis dan pengaruh. Selain sebagai figur yang langsung terlibat dalam berbagai kisah pahlawan, Echidna juga melambangkan ketakutan manusia terhadap kekuatan tak terkontrol dalam alam dan kehidupan. Ia adalah wujud kekacauan yang mendasar, ancaman yang selalu mengintai, tetapi pada saat yang sama menjadi penggerak kemajuan dan ujian bagi kekuatan moral para pahlawan. Dalam mitos Yunani, kisah-kisah tentang Echidna dan keturunannya menunjukkan bahwa keberanian, kekuatan, dan kecerdasan tidak berkembang tanpa tantangan. Para pahlawan yang berhasil mengatasi keturunan Echidna mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan sejati. Oleh karena itu, Echidna berfungsi sebagai tokoh antagonis yang menguji batas kekuatan manusia dan dewa, serta menciptakan keseimbangan dalam narasi mitologi Yunani antara keteraturan dan kekacauan. Warisan Echidna dalam mitologi. Meski Echidna tidak sepopuler beberapa monster yang ia lahirkan, warisannya tetap abadi dalam mitologi Yunani. Ia mewakili dasar dari banyak cerita tentang keberanian, penderitaan, dan kemenangan. Echidna menjadi simbol ancaman yang abadi, sekaligus bagian tak terpisahkan dari kisah-kisah besar para pahlawan Yunani yang membangun peradaban dan menaklukkan kekuatan alam yang tidak terkontrol. Sebagai ibu para monster, Echidna melahirkan lebih dari sekadar ketakutan, tetapi juga peluang bagi pahlawan untuk menunjukkan keteguhan hati dan kecerdasan. Keberadaan Echidna terus menginspirasi kisah-kisah tentang pertarungan antara manusia dengan kekuatan-kekuatan besar yang tidak bisa dikendalikan. Sebuah tema yang universal dalam banyak budaya di seluruh dunia. Pengaruh Echidna dalam mitologi dan budaya modern. Meskipun Echidna berasal dari mitologi Yunani kuno, pengaruhnya tetap bertahan dalam berbagai bentuk di budaya modern. Dalam literatur dan media kontemporer, sosok monster seperti Echidna seringkali menjadi inspirasi untuk karakter-karakter jahat dan antagonis yang kompleks, terutama dalam genre fantasi. Misalnya, konsep ibu monster yang melahirkan makhluk-makhluk mengerikan sering muncul dalam karya-karya fiksi modern, seperti dalam film, novel, atau permainan video. Keberadaan Echidna dan keturunannya yang digambarkan memiliki kekuatan besar namun tetap bisa dikalahkan dengan kecerdasan, juga menggambarkan ketakutan manusia terhadap alam liar dan kekuatan yang tidak terkendali. Dalam banyak hal, Echidna melambangkan ancaman besar yang menguji keberanian dan daya juang manusia. Bahkan dalam era modern, tema ini masih sangat relevan, di mana manusia seringkali dihadapkan pada tantangan besar, baik dari alam maupun dari teknologi yang diciptakannya sendiri. Peran Echidna dalam membangun narasi pahlawan. Selain itu, peran Echidna dalam mitologi Yunani sangat penting dalam membentuk narasi pahlawan. Tanpa adanya ancaman dari monster-monster yang ia lahirkan, para pahlawan Yunani seperti Herakles, Oedipus, atau Bellerophon mungkin tidak akan memiliki tantangan yang layak untuk membuktikan keberanian dan kecerdasan mereka. Dalam mitologi, monster-monster ini berfungsi sebagai ujian yang harus diatasi para pahlawan untuk mencapai status heroik. Dalam banyak budaya, baik kuno maupun modern, narasi pahlawan seringkali dibangun di sekitar gagasan bahwa kekuatan luar biasa, baik kekuatan fisik atau mental, hanya dapat dikembangkan melalui perjuangan melawan musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Echidna,
melalui keturunannya yang mengerikan, mewakili kekuatan alami yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya harus dihadapi dan dikendalikan untuk mencapai keseimbangan dalam dunia manusia. Kesinambungan tema dalam karya sastra dan fiksi. Di dunia modern, banyak karya sastra dan fiksi yang tetap menggunakan tema-tema yang diwakili oleh Echidna dan keturunannya. Contoh-contoh dalam fiksi modern seperti The Lord of the Rings oleh J.R.R. Tolkien atau serial Percy Jackson and the Olympians oleh Rick Riordan menggunakan monster-monster mitologis sebagai representasi kekuatan destruktif yang harus dihadapi oleh para pahlawan muda. Dalam beberapa karya, sosok Echidna sendiri muncul sebagai tokoh antagonis, seperti dalam serial Percy Jackson, di mana ia digambarkan sebagai makhluk yang kejam dan kuat. Penggambaran monster seperti Echidna juga sering muncul dalam video game dan film, di mana makhluk-makhluk mitologis berfungsi sebagai lawan yang harus dikalahkan oleh protagonis. Tema ini terus diadaptasi dalam berbagai format,